Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'ta. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. طيب نواصل في شرح Kitab Usul As-Salatah lil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi Al-Mutawaffa sanata 15 ba'da mi'atain wa alf. Ya, ba'da mi'atain wa alf. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Usul As-Salatah karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi yang wafat tahun 1206 Hijriah. Ya, kita terakhir sampai kepada perkataan beliau, "Fa'idza qila laka man rabbuk." Maka kalau kamu ditanya, siapa Tuhanmu? Faqul, Rabbi Allahu allazi rabbani. Ya. Wa rabba jami'al alamina bini'amihi. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Katakan, Tuhanku adalah Allah yang mentarbiyah saya, ya, merawat saya, menjaga saya, memberikan rizki kepada saya, menciptakan saya, warabba jami'al alamina bini'amihi, dan merawat seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dialah sembahanku. Laisali ma'budun siwahu, aku nggak punya sembahan lagi selain dia. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil bahwa Allah adalah yang merawat alam semesta, merawat kita. Dalilnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ya, sudah dijelaskan kemarin ya, makna-maknanya. Sekarang kita akan eh, membacakan kritik dari ucapan beliau, wa kullu ma siwallahi alamun. Kata beliau, semua selain Allah itu alam, kata beliau. Namun, definisi alam ini dikritik oleh para ulama, ya, terutama oleh ulama muasirin, Syekh Saleh Al-Utsaimin. Kata beliau, tafsir alam dengan semua selain Allah itu alam, ini tafsir yang baru, bukan datang dari bahasa Arab, kata beliau. Ya. Karena ini lahir, natijah ini lahir dari eh, kaidah akliyah, ya, kaidah akliyah dan mantikiyah. Jadi definisi ini lahir dari kaidah mantik. Ya. Adapun segala sesuatu yang ada selain Allah, ya, segala sesuatu yang ada selain Allah itu ada dua. Ya. Ada yang dia sendiri, tidak punya jenis lagi, dan ada yang dia mempunyai jenis yang serupa dengan dia. Ya. Nah, yang dinamakan alam adalah setiap individu yang mempunyai jenis serupa. Ya, seperti manusia, jin, malaikat. Ya. Makanya dinamakan alamun nas, alam manusia, alamul jin, alam jin, alamul malaikah, ya, alam malaikat. Ya, ini alam. Jadi
sekumpulan individu, itu alam. Ya, sekumpulan individu yang sejenis, mutajanisain. Ada yang ada tapi bukan termasuk alam karena dia tidak punya jenis lain seperti ars, ya, ars, kemudian kursi, kemudian surga dan neraka ini nggak punya jenis lain, ya. Nggak punya jenis lain, ini tidak disebut alam. Ini kritikan dari Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin. Ya. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah wa ana wahidun min zalikal alam. Ya, kata beliau, saya sebagian dari alam. Ini benar ya. Wa ana wahidun min zalikal alam. Dan saya salah satu dari alam tersebut. Jadi kita ini alam. Maka Allah yang menjaga kita, menjaga, merawat, ya, yang ngasih makan dan yang lainnya. Tsumma qala al-musannif rahimahullah. Kata beliau, fa idza qila laka bima arafta rabbak. Ya. Kalau kamu ditanya, dengan apa kamu mengenal Rabbmu? Dengan apa kamu mengenal Tuhanmu? Ya. Pertanyaan semacam ini, ya, pertanyaan semacam ini pernah ditanyakan, biasanya ditanya oleh orang-orang ateis, ya, orang-orang yang tidak bertuhan, orang-orang rasionalis, orang-orang yang hanya mengandalkan logika. Dahulu ada para ulama, dahulu ada ulama, ya, kalau tidak salah namanya Ja'ad bin Dirham. Ya. Ja'ad bin Dirham itu seseorang alim. Ya, seorang alim. Tadinya dia benar. Ya. Tetapi karena hobinya itu berdebat. Ya. Hobinya itu berdebat. Maka dia tersesat. Satu hari dia berdebat dengan orang ateis. Ya. Kata orang ateis tersebut, siapa Tuhanmu? Kata dia, Tuhan saya Allah. Kamu pernah mendengar suara Allah? Tidak, kata dia. Kamu pernah melihat Allah? Tidak. Kamu pernah merabanya? Tidak. Dengan apa kamu mengetahui Tuhanmu? Dengan pertanyaan ini, Ja'ad bin Dirham itu tidak bisa menjawab. Ya, tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Sampai dia tidak sholat 40 hari. Hanya untuk merenungkan pertanyaan ini. Ya. Makanya Imam Ahmad dalam kitabnya Usul Sunnah, kata beliau, berulang kali beliau memperingatkan kita agar menjauhi perdebatan dalam agama. Ya. Meskipun kita benar, ya, kita menjauhi perdebatan. Padahal jawabannya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini sangat mudah. Ya. Ketika kita ditanya, dengan apa kita mengenal Tuhan? Fakul bi ayatihi wa makhlukatihi. Maka katakan, jawab, ya, dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Kita mengenal Rob kita itu dari tanda-tandanya dengan ayat-ayat dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara ayat-ayatnya, kata beliau, adalah malam, siang, matahari, dan bulan. Ya, di antara ayat-ayatnya. Wa min makhlukatihi. Ya. Wa min makhlukatihi as-samawatu sab'u wa man fihinna wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahum. Dan di antara makhluk-makhluknya adalah langit yang 7 dan semua penghuninya ada yang ada di dalamnya, dan bumi yang 7, ya, dan semua yang ada di dalamnya. Para ulama menafsirkan bahwa berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan bahwa bumi itu ada 7. Ada juga yang menafsirkan yang dimaksud bumi 7 itu 7 lapis, ya.
tujuh lapis bumi, sesuai dengan eh, sabda Nabi SAW. Ya, barang siapa yang mengambil tanah sejengkal, maka dia akan dikalungkan dengan tujuh lapis bumi. Nah, ini sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu definisi ayat. Ya. Di sini beliau mengatakan, maka jawab, ya, saya mengenal Robnya adalah dengan ayat-ayatnya. Jadi, dalil yang mengantar kita kepada mengenal Tuhan kita, ya, ini ada dua. Ada dua. Itu disebut dalam perkataan musonif di ayatihi, dengan ayat-ayatnya. Yang pertama, dengan tafakkur. Tafakkur itu merenungi. Ya. Merenungi ayat-ayat Allah. Ya. Yang kedua, ya, ayat itu kan ada dua ya. Sebelumnya ayat itu ada dua. Ada ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Ya. Jadi dengan merenungi ayat-ayat kauniyah yang pertama, yang kedua dengan mentadaburi ayat-ayat syar'iyah. Ya, syar'iyah. Apa itu ayat kauniyah? Ayat-ayat kauniyah adalah makhluk-makhluk Allah. Makhluk-makhluk Allah itu adalah ayat-ayat kauniyah. Ya, tanda-tanda yang kauni. Dan apa itu ayat-ayat syar'iyah? Ayat-ayat syar'iyah adalah apa yang Allah turunkan berupa wahyu kepada para rasul. Ini ayat syar'iyah. Ya, seperti di dalam Quran, di dalam hadis. Ya. Ini ayat syar'iyah. Maka ucapan musannif bi ayatihi wa makhluqatihi. Ya, tadi kan katanya ayat kauniyah itu makhluk. Kenapa disebut lagi? Ya, kenapa beliau mengatakan dengan ayat-ayatnya, dengan makhluk-makhluknya? Maka ini dalam bahasa Arab disebut atful khas alal am. Ya, mengatofkan yang khas dalam hal ini adalah makhluk-makhluk kepada yang am, yaitu ayat. Apa faidahnya atful khas alal am? Yaitu bahwa ihtimam kepada yang khas. Ya, perhatian khusus kepada yang khas tersebut. Nah, kenapa beliau menyebutkan lail, nahar, ya malam, siang, kemudian matahari dan bulan, ya. Kemudian langit dan apa dan bumi. Yang pertama alasannya karena dalil yang beliau sebutkan, ayat-ayat yang beliau sebutkan ini itu nampak, ya, lebih lebih jelas dan lebih tampak. Malam kan semua orang tahu, ya, berganti. Siang juga, matahari juga. Nah, itu tampak. Ya. Yang kedua, karena pada umumnya orang-orang itu tahu semua makhluk-makhluk Allah yang disebutkan ini. Mau dia kafir, mau dia Islam, tahu. Dan dia menyaksikan malam, langit, itu menyaksikan. Makanya kenapa beliau lebih lebih membawakan dalil dengan ayat kauniyah daripada ayat syariah. Nah, jawabannya tadi, dua tadi. Nah, maka lail, malam, nahar, syamsu, al-qamar ini tanda ayat-ayat yang setiap hari bergerak, ya, berubah-ubah. Ya, setiap hari, malam itu setiap hari baru, siang juga setiap hari baru. Ya. Jadi malam yang baru, siang yang baru. Hadis. Ya. Bergerak terus perputarannya kita ketahui. Matahari pun dari timur ke barat. Ya. Ini tanda. Kemudian, kenapa disebutkan langit dan bumi? Karena makhluk yang ini adalah makhluk terbesar yang bisa kita lihat.
Ya. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat. Dan bumi juga makhluk yang terbesar yang kita pijak. Ya. Di mana saking besarnya jarang ada orang yang bisa mengitari bumi semuanya. Jarang. Ya mungkin tidak ada. Mereka hanya menggunakan kendaraan karena saking besarnya bumi ini. Ya. Dan langit kokoh, tidak berubah. Ya. Besar, tidak ada tiangnya. Ya. Tidak ada tiang penyangganya. Ini menunjukkan bahwa yang menciptakan yang besar itu, langit dan bumi, adalah bukan orang afwannya, adalah zat yang maha mampu, zat yang maha besar, zat yang maha mampu dan maha besar, maha kuat, maha gagah perkasa, ya, yaitu Allah. Maka dengan kita menyaksikan tanda-tanda malam berganti, siang berganti, ya, kita menyaksikan langit. Sesekali kita saksikan langit, ya, tatap langit dari ufuk ke ufuk, ya. Kita akan merenungi, tafakur di situ, merenungi bahwa pencipta makhluk yang besar ini, yaitu langit, itu lebih besar, lebih kuat, ya. Dan itu adalah Allah. Maka dengan itu kita bisa mengetahui tanda-tanda keberadaan Allah. Syekh Utsaimin, ya, dalam Qaulul Mufid kalau tidak salah, dalam Syarah Usul Salasa juga, ya, beliau mengatakan bahwa keberadaan Allah ini bisa dibuktikan dengan indera, dengan akal, dengan nas, dan dengan apalagi logika. Ya, dengan akal, akal masuk masuk logika, ya. Dengan nas itu banyak, nas Al-Quran, ya. Nas Al-Quran banyak menceritakan tentang Allah. Bahkan kitab-kitab sebelum Al-Quran itu menyebutkan Allah. Taurat, Zabur, Injil menyebutkan Allah, Allah. Menandakan bahwa zatnya ada. Itu dengan nas. Adapun dengan panca indera, disebutkan bahwa para nabi-nabi dahulu dihancurkan, kaum-kaum terdahulu dihancurkan, dan ada buktinya, ya, ada peninggalannya. Kita bisa lihat, ya, seperti muminya Fir'aun yang dikatakan di dalam Quran dan kami awetkan jasadnya, ya, sebagai pelajaran. Kita bisa lihat bukti bahwa yang berfirman itu bukan bukan manusia, bukan karangan orang. Ya, itu adalah zat yang bisa bisa kemudian dengan akal, ya, dengan logika. Kalau kita masuk ke sebuah rumah, rumahnya indah, di depan ada air mancur, ya, ada tamannya, kemudian masuk ke dalam rumah, ada ornamen-ornamen, ada lampu, ya, pokoknya indah, dindingnya rapi, profilan, ornamen-ornamennya rapi, semuanya rapi. Lalu dikatakan kepada kita bahwa rumah ini nggak ada yang bikin, ada sendiri, ada dengan sendirinya rumah ini. Nah, tentu akal kita akan menolak, ya. Logika kita akan menolak dan akan spontan kita mengatakan nggak mungkin rumah sebagus ini nggak dibikin oleh manusia, ya. Nggak mungkin nggak dibikin. Pasti ada yang membuatnya. Begitu pula dengan alam semesta ini, ya. Kita saksikan setiap hari malam berganti, ya, siang berganti dengan malam. Air dari dulu itu dari tempat yang tinggi ke tempat yang terendah terus, senantiasa seperti itu rapih. Kemudian angin berhembus, tumbuh-tumbuhan,
ya dari biji kemudian tumbuh menjadi batang yang sangat kuat, ya manusia dari air mani sampai menjadi tulang-tulang daging yang kuat yang besar, ya. Kemudian awan bergerak, kemudian dikatakan bahwa tidak ada penciptanya alam semesta ini tidak masuk akal. Pasti ada yang menciptakan alam semesta yang serapi ini, bumi dan langit yang serapi ini, ya tidak ada yang penciptanya itu tidak masuk akal. Pasti ada yang menciptakan dan pasti ada yang mengatur. Makanya teori Big Bang itu tidak benar, ya mengatakan bahwa alam semesta itu dari ledakan itu tidak benar. Ya, ini tidak bisa diterima oleh akal. Sesuatu yang tidak beraturan, kalau ledakan kan spontanitas ya, tidak beraturan. Maka jadinya pun tidak beraturan, nggak akan rapi. Ya. Coba kita ambil tanah yang basah, kemudian dilempar ke satu tempat, tidak akan beraturan, tidak akan jadi bulat, tidak akan jadi halus. Ya. Itulah sesuatu yang berantakan, yang tidak beraturan, tentu akan tidak serapi ini. Ini nggak masuk akal. Dan teori-teori itu adalah teori hasil perenungan, bukan tanpa melihat sendiri dengan panca indera, ya. Atau teori evolusi manusia, ya, dari kera menjadi orang itu teori yang tidak benar, ya, batil. Ini tanda ayat-ayat untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, membuktikan bahwa Allah itu ada. Kemudian kita baca lagi, ya. Kata beliau, ya, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil dalil bahwa malam, siang, matahari, bulan termasuk ayat-ayat Allah, kemudian langit dan bumi itu termasuk ayat Allah, adalah firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 40, ayat 54. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Di antara ayat-ayatnya, yaitu ayat-ayat Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan kepada bulan. Wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujudlah kepada Allah yang menciptakan semuanya, yang menciptakan tadi, malam, siang, ya, matahari, bulan. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika benar kamu kepada Allah beribadah. Ya. Ini jelas ya, sisi pendalilannya jelas disebutkan secara tekstual bahwa di antara ayatnya ada malam, siang, matahari, dan bulan. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dalil yang kedua, ya bahwa langit adalah termasuk ciptaan Allah dan termasuk ayatnya. Ya. Firman Allah Ta'ala tadi dalam surat Fussilat, ya, sekarang dalam surat Al-A'raf. Inna rabbakumullah. Sesungguhnya Rob kalian adalah Allah. Ya. Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Yang menciptakan langit dan bumi. Ya, langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Tsummastawa alal arsh. Kemudian beristiwa, ya, di atas arsh. Yugshil laylan nahara yatlubuh. Dia menggulung menggulung malam pada siang, ya, bergantian. Hasisha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ya. Bergantian, ya, juga matahari dan bulan dan bintang-bintang itu dijalankan, ya, dijalankan dengan perintah Allah.
Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa kepunyaan Allah lah mencipta itu dan memerintah itu punya Allah. Ya. Hak Allah. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha berkah Allah, Rabbul Alamin. Ya, Rabb semesta alam. Sisi pendalilannya dari as-samawati wal ard ya, khalaqas samawati wal ard yang menciptakan langit-langit dan bumi. Sebagai faidah bahwa di sini dijelaskan, dikatakan bahwa menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari ya, fi sittati ayyam. Apa hikmahnya? Hikmahnya yaitu kita harus pelan-pelan, ta'anni ya. Harus ta'anni pelan-pelan, jangan buru-buru dalam mengerjakan sesuatu. Pertanyaannya, apakah Allah tidak mampu menciptakan langit dan bumi dalam satu kedipan? Allah mampu. Ya. Allah mampu. Gak harus 6 hari Allah mampu. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita betapa pentingnya sikap ta'anni. Ya. Sikap pelan-pelan dalam mengambil sikap, ya, mengerjakan sesuatu itu pelan-pelan. Wallahu alam bissawab. Ya. Ini dalil bahwa langit dan bumi juga merupakan makhluk Allah. Summa qala al-musannifu rahimahullah taala. Ya. Kata beliau, "War-rabbu huwal ma'bud, war-rabbu huwal ma'bud." Rabb itu adalah sembahan kita. Ya. Rabb itu adalah yang disembah. Wa dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya. Dalilnya bahwa Rabb itu adalah ma'bud, ya. Ini bukan dalam rangka menjelaskan definisi Rabb ya. Karena definisi Rabb sudah kita jelaskan kemarin bahwa Rob itu dalam bahasa Arab adalah Sayyid, As-Sayyid wal Malik wal Muslih li Jami'il Asya. Ini adalah konsekuensi dari Rob adalah disembah kata beliau ya. Dan konsekuensi Rob adalah disembah. Dalilnya bahwa Rob adalah yang harus disembah. Wahai manusia ya, ya ayyuhan nas. Kalau dikatakan nas berarti manusia dan jin ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia dan jin, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Agar kalian bertakwa la'alakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasya, yang menjadikan bumi firosh, datar ya. Maksudnya sekalipun bumi itu bulat ya, kendati pun bumi itu bulat, dijadikan seakan datar oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk kita berjalan, ya, menempuh perjalanan, ya. Padahal bulat. Wassamaa binaa, dan langit sebagai bangunan. Wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan menurunkan dari langit air. Allah menurunkan air dari langit, ya. Sehingga dia mengeluarkan darinya, ya, buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Fala taj'alu, ya, di akhirnya, maka janganlah kamu menjadikan lillahi andada, menjadikan untuk Allah tandingan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Tandingan andad itu harus punya dua sifat, ya. Sifat yang pertama, dia setara, ya, setara. Sifat yang kedua, eh, dia setara. Yang pertama, sifat yang kedua, dia mempunyai kemiripan sifat. Ya, mempunyai kemiripan sifat. Makanya kalau ada perlombaan, pasti ada kriteria.
Ya, ada kriteria. Tidak mungkin eh, lomba apa namanya misalnya lomba pelari cepat, satunya anak kecil, satunya orang dewasa. Itu namanya bukan tandingan, ya. Maka harus ada kesetaraan. Kemudian ada kesetaraan sifat, misalnya laki-laki dan laki-laki. Maka orang-orang yang menjadikan selain Allah itu tandingan, ini menganggap bahwa selain Allah tersebut punya kesetaraan dengan Allah. Waliyahzubillah. Ini tidak mungkin, ya. Ya, sangat tidak mungkin. Ya. Kemudian kita jelaskan bahwa kenapa beliau mengatakan Rob itu adalah ma'bud. Ya. Karena konsekuensi dari yang menciptakan, yang memberi makan, yang menjaga, yang merawat, itu adalah hak, berhak untuk disembah. Itu konsekuensi. Ya. Karena dia yang mengatur semuanya. Tidak mungkin kita yang nyiptain kita Allah, yang memberikan makan kepada kita Allah, dan yang mengurus kita Allah. Tapi kita menyembah kepada yang lain, bukan kepada Allah. Ini nggak masuk akal. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebutkan tauhid rububiyah terlebih dahulu sebelum tauhid uluhiyah. Tujuannya agar manusia itu berpikir bahwa konsekuensi dari Rob adalah ma'bud. Konsekuensi kalau kita sudah menyatakan bahwa pencipta itu Allah, pemberi rezeki itu Allah, yang menghidupkan Allah, maka seharusnya kita menjadikan dia sebagai sembahan. Nah, makanya Allah mengatakan kepada orang-orang musyrikin, afala ta'qilun, kenapa kalian seperti nggak punya akal, ya, nggak punya akal. Ya. Kalau dikatakan faiza qila lakum marrabbus samawati wal ard, ya, siapakah Tuhan, siapakah Tuhan yang menciptakan langit-langit dan bumi? Fasayaquluna Allah, mereka akan menjawab Allah, tapi bersamaan dengan itu mereka menyembah yang lain. Makanya Allah dalam surat yang lain, dari sisi mana kalian disihir, kata Allah. Ya, orang disihir itu antara ucapan dengan perbuatan itu kan beda, orang disihir. Makanya orang yang menyembah selain Allah seperti orang disihir. Ya. Dia meyakini tauhid rububiyah tapi tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullah, qala al-musannif rahimahullah, wa qala Ibnu Katsirin rahimahullah, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Ya, Imam Ibnu Katsir Abul Fida, ya, namanya Ismail, wafat tahun 744, ya, kalau nggak salah, wallahu alam. Beliau mengatakan pencipta semua ini, ya, yang menciptakan langit, bumi, yang menurunkan langit, menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan buah-buahan. Pencipta semua ini, kata beliau, huwal mustahiq kulil ibadah. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya, ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya. Wallahu alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Nas'alullah ta'ala mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih wal ilmu indallah. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.